Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning my students. How are you today? Inshallah today we are going to continue our PBM online, but before we start the activity, let's open it by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, in this chapter we are going to study about grammar, passive voice atau kalimat pasif. And then the contents of passive voice that I am going to explain to you are about forming the passive and using the passive. Alright, forming the passive artinya pola dari kalimat pasif, and using the passive artinya kita akan menggunakan pola tersebut menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna. Dan adik-adik, ini akan menjadi materi ajar 5 kalian di kelas 12 ini. So you should be pay attention. Adik-adik harus perhatian full dengan materi yang akan Ibu ajarkan ya. Right, let's see the next sheet. Kita lihat lembaran berikutnya. Apa itu passive voice atau apa itu kalimat pasif? Oke, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi atau receiver of action dan bukan melakukan aksi atau doer of action lagi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. My mother plants sunflower. Ini masih kalimat aktif ya, belum kalimat pasif. My mother, perhatikan di sini dia punya posisi sebagai doer of action atau sebagai pelaku dari kalimat itu atau sebagai subjek. Namun ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka my mother sudah berubah menjadi receiver of action atau penerima aksi, bukan lagi doer of action. Peran doer of action atau pelaku telah diambil alih oleh sunflower yang mana tadinya dia adalah sebagai receiver of action di kalimat aktif. Right? Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi penjelasan berikutnya adik-adik. Di kalimat pasif itu terjadi pertukaran posisi. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi yang tadinya sebagai subjek di kalimat aktif itu akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Demikian pula sebaliknya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. My mother plants some flowers. My mother sebagai subjek, plant sebagai verb, dan some flowers sebagai objek. Ini di kalimat aktif. Ketika kalimat ini dirubah menjadi kalimat pasif, maka posisinya terjadi pertukaran. Sunflower yang tadinya sebagai objek di kalimat pasif akan berubah fungsi menjadi subjek. Perhatikan posisinya berada di depan. Sedangkan my mother yang tadinya sebagai subjek akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Posisinya di belakang seperti ini. Sedangkan ini, ya nanti ada penjelasan di bagian forming of passive. Jelas ya adik-adik? Kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Baik, ada bentuk perubahan subjek ke objek yang harus kalian pelajari juga sebelum kita masuk lebih jauh ke penjelasan tentang materi ini. Perhatikan dulu contoh di bagian bawah. My mother plants sunflower. Ini adalah active voice kan? Sunflower are planted by her. Oke, jadi di sini bisa juga dituliskan her, bisa juga my mother. Kenapa di sini sebagai her? Inilah dia jawabannya dalam tabel ini. Ini adalah tabel bentuk perubahan subjek objek. Nanti kan ada bentuk perubahan atau pertukaran posisi kan, adik-adik sekalian, yang tadinya subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Nah, bentuk perubahan-perubahan dari subjek ke objek itu ada aturannya. Kalau subjeknya adalah I, maka ketika menjadi objek dia harus menjadi me, tidak boleh lagi ditulis menjadi I. Beda kalau misalnya bentuknya sebagai pronoun seperti ini. Oke? Kalau bentuknya sebagai sebagai noun ya. Kalau bentuknya sebagai noun seperti ini bisa langsung dituliskan my mother. Tetapi kalau subjeknya adalah sebagai pronoun, ini pronoun namanya ya, I, you, we, they, she, he, it, itu ada aturannya. Kalau pronoun I, maka dia harus menjadi me ketika menjadi objek di kalimat pasif ya nantinya. You menjadi your, we menjadi us, they menjadi them, she menjadi her, he menjadi him, it menjadi its ya. Nanti kalian jadikan landasan ini saja ketika membuat kalimat nanti atau ketika mengerjakan tugas. Let's see the next sheet. Kita lihat saja lembaran penjelasan di lembaran berikutnya. Baik, forming the passive voice. Sekarang kita sudah tiba di bagian pola kalimat pasif. Jadi pola kalimat pasif itu adalah ini.
be plus past participle. Ini polanya tersendiri ya. Jadi ada to be, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Perhatikan tabel ini. Tabel ini adalah kalimat pasif. Kalau di sini kalimat aktif. Kalau ini sudah pernah Ibu ajarkan di kelas 1 polanya ya. Ketika Ibu mengajarkan tentang tenses, maka pola ini sudah pernah Ibu ajarkan. Nah, untuk kalimat pasif, polanya ini. To be plus past participle. Nih, banyak to be di sini atau banyak kata bantu. Kemudian kata kerjanya, past participle itu artinya kata kerja bentuk ketiga. Itulah semua bentuk help di sini bentuk ketiga semua. Jadi di kalimat pasif itu harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga semua, tidak boleh tidak. Karena itu sudah menjadi menjadi pola kalimatnya. Yakni menggunakan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Baik, kita lihat satu persatu kalimat ini. Simple present tense, kalimat aktifnya Mary helps the boy. The boy is helped by Mary. Lihat ada pertukaran posisi ya, tinggal perhatikan baik-baik, amati. Ini penerapan dari yang telah Ibu jelaskan tadi. Simple present progressive tense, Mary is helping the boy. The boy is being helped by Mary. Lihat ada penambahan being di sini, ini berarti menunjukkan dia adalah kalimat pasifnya simple present progressive tense. Ibu nggak menjelaskan lagi tabel ini ya, karena sudah pernah Ibu ajarkan ini di kelas 1 lalu. Sehingga ini tinggal pengembangannya saja. Ibu hanya fokus menjelaskan tentang kalimat pasif. So, adik-adik yang kalian perhatikan adalah bentuk perubahan pertukaran posisinya aja ya, sambil mendalami maknanya. Berikutnya, simple present perfect tense. Mary has helped the boy. Kalimat pasifnya, the boy has been helped by Mary. Simple past tense, Mary helped the boy. Kalimat pasifnya, the boy was helped by Mary. Oke, perhatikan ini sangat penting. Ini penentu dari to be atau penentu tenses ini ya. Kata-kata bantu yang ada di depan kata kerja ini. Kita lanjut lagi, simple past progressive tense. Bagaimana bentuknya? Di kalimat aktif, Mary was helping the boy. Di kalimat pasifnya dia akan berubah menjadi the boy was being helped by Mary. Jadi di sini bukan lagi is. Kenapa? Karena was ini adalah to be-nya simple past. Sedangkan is itu to be-nya simple present. Itu yang harus kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai ketukar. Berikutnya, simple past perfect tense. Mary had helped the boy. Ini contoh kalimat aktifnya. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka bentuknya akan menjadi the boy had been helped by Mary. Jadi been ini adalah ciri-ciri dari perfect ya. Sehingga kalau sudah berbunyi tentang had been berarti itu adalah past perfect. Berikutnya yang terakhir, simple future tense. Bentuk kalimat aktifnya, Mary will help the boy. The boy will be helped by Mary. Oke? Nah, Ibu jelaskan sedikit maknanya. Mary help the boy itu artinya Mary menolong anak laki-laki itu. Kalimat pasifnya nanti maknanya adalah anak laki-laki itu ditolong oleh Mary. Oke? Demikian seterusnya ke bawah. Nanti adik-adik silakan baca-baca saja, pahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanyakan ke Ibu dan kita akan diskusikan di grup pembelajarannya kalian nanti baik di Messenger maupun di e-learning dan WhatsApp groups. Right, saya kira itu adik-adik. Untuk tugasnya silahkan dibaca. Di sini adik-adik diperintahkan untuk menulis 10 kalimat aktif lalu ubah ke kalimat pasif ya. Jadi seperti tadi itu. Jadi pilih kalimat yang kalian mau atau kalau perlu semuanya mewakili satu-satu kalimat lalu ubah ke kalimat pasif. Setelah kalian menulisnya, jelaskan kalimat tersebut secara lisan di aplikasi Zello Walkie Talkie. Jadi kalau tugas yang pertama ini kalian kalau sudah selesai ditulis di foto lalu distorkan dalam bentuk dikirim filenya baik bentuk PDF atau bentuk PNG ke WhatsApp pribadinya Ibu atau ke email. Sedangkan ini kalian akan jelaskan ya, tugas 2 kalian akan jelaskan secara lisan langsung di aplikasi Zello Walkie Talkie. Jadi kalian jelaskan seperti tadi itu. Coba Ibu kembalikan nih gambar burungnya. Jadi misalnya Mary helps the boy, itu artinya Mary Mary menolong anak laki-laki itu. Kemudian kalimat pasifnya anak laki-laki itu ditolong oleh Mary. Jadi kalian cukup menjelaskan seperti itu saja. Jadi kalimat per kalimat. Baik adik-adik sekalian, I think that's all for our meeting today. If there is something unclear, you can ask me in group learning ya, di grup-grup pembelajaran. Thank you for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.